Bang Pras MC. Nah, pertama kali ketemu Bang Pras itu sebenarnya setelah pulang dari BKKBN sempat googling komika dari Padang. Ada waktu itu Metro Kampus. Bukan Open Mic Metro kalau nggak salah. Ya, Open Mic Metro. Ya, terus Bang Pras sudah tampil di sana. Oh, ini komika Padang nih, Teguh Prasetyo nih gitu. Masih pakai nama Teguh. Teguh Prasetyo. Terus dia ternyata masih membawa identitas Jawanya ya. Identitas Jawanya masih melekat kuat. Haru kedua itu waktu dikasih tahu siapa gitu, ketemu Ko Ernest tuh. Ngapain gitu? Disuruh ketemu Ko Ernest. Ko Ernest, maaf kok, kenapa? Saya salah apa ya kok gitu. Ko Ernest kasih baju yang dia tampil waktu itu minta ditandatanganin. Oh, janganlah kok, ngapain kok gitu. Wih, Bang Ari, saya kemarin dapat info. Ada pencurian motor di warung ini. Anda ya? Bukan. Jadi emang Cikadai lagi ada kemalingan motor. Tersangkanya itu 2 orang. Kebetulan ini saya sengaja gimmick nganterin makanan aja, mau ketemu sama 2 orang itu. Anda kan lewat Menuduh dong. Anda itu jatuhnya menuduh. Aduh, saya lapar ya. Lapar. Duh, sabar ya. Saya sekarang ini gampang-gampang lapar loh. Saya itu baik. Saya lapar, bukan saya... Itu sagu. Kasih orang-orang kalau lapar dikasih wasak. Giliran dia lapar dia tidak mau makan wasak. Iya, kan pengen makan yang lain. Makan bibir. Astagfirullah. Kopi beli makan dulu kau. Hei, abang mau makanan apa? Sulawesi? Apa? Betawi? Sulawesi apa? Wonosobo? Sabar dulu, Wonosobo apa nih? Masakan Sulawesi saya masih bisa kepikiran. Masakan Betawi, soto Betawi saya suka sekali. Wonosobo apa deh? Wono. Sobo. Apa makanannya? Apa makanan khasnya Wonosobo? Tempe goreng. Kayaknya itu seluruh tanah Jawa deh. Di Wonosobo ada tidak? Ada. Ya sudah. Maksudnya yang khas dong. Nasi rames. Waalaikumsalam. Wih. Bang. Wih, saya mau nganterin Jumat berkah ini di sini, bisa? Wih, pas bawa masuk makanan tuh. Iya. Alhamdulillah, bawa masuk. Tapi saya disuruhnya ke masjid tadi, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Bukan di masjid, di sini aja. Ini tujuannya mau kemana? Iya, mau bagi aja atau Jumat berkah. Iya, tadi Jumat berkah. rencananya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, Silakan. intinya itu kan bukan tempatnya, berkahnya. Berkahnya. Oh, iya. Sedekahnya. Iya, sedekahnya. Jadi ya. Kan sedekah boleh ke siapa aja. Boleh ke siapa aja. Si Kadai, kau diam. Si Kadai ini. Si Kadai. Wih, harum sekali. Nasi goreng Padang ya. Ini ada apa lagi menunya? Itu nasi goreng Padang. Iya, itu apa? Kau yang ini aja. Saya nasi goreng Padang. Ini apa? Itu mie kuah. Duduk, saudara. Tutup. Kalau mau balik sekarang nggak apa-apa. Oh iya, itu dia Makasih tadi tanya, udah iya. bawa datang ini Jumat berkah. Itu. Ini nasi goreng. Buka. Ini kuahnya ini, Bang. Nah, itu nasi goreng. Saya nasi goreng. Saya sudah bilang tadi saya mau nasi goreng. Itu apa? Oh iya, ini sate pical. Saya nasi goreng. Ini apa? Kacang. Bihun buat Ini apa? kerupuknya mana tadi? Ini apa? Ini. Mie rebus. Mie abuy, pakai kuah ini. Ya, woi. Saya sudah bilang tadi saya yang lapar, Kak. Kenapa aja kok nggak ada itu kali-kali. Saya sudah bilang saya yang lapar. Abang mau nasi goreng? Saya mau nasi goreng. Tapi nanti saya mau cobain semua. Woi. Ya sudah, Wis, abang nasi goreng. Mau nasi goreng. Anda suruh saya makan yang mana? Mie abuy. Mie abuy. Cobain mie Pakai abuy. kuah yang mana? Pakai kuah ini nih. Woi, ini dia. Kalau kurang nambah Woi. kayak gini. Kalau ini bihun ya? Bihun. Jangan bilang Anda mau lepas. Rin Hermana Sikadai. Kalau ini apa nih, Rin? Itu namanya lepek.
Lepe itu isinya apa? Lape pisang dalamnya. Ayam dan lepe. Bukan lape. Itu lape. Lape. Ya, beda. Apa campuran tepung? Tepung pisang. Kita pakai apa? Dikukus. Tangan begini? Nggak ada sendoknya. Mana? Ada ini sendoknya. Kayak semacam doko-doko kalau di Sulawesi ini. Oh, jadi Anda yang... Wih, Bang Ari. Saya kemarin dapat info. Ada pencurian motor di warung ini. Anda ya? Bukan. Jadi emang si Kade lagi ada kemalingan motor. Tersangkanya itu 2 orang. Kebetulan ini saya sengaja gimmick ngantarin makanan aja, mau ketemu sama 2 orang itu. Anda kan lewat Menuduh dong. Anda itu jatuhnya menuduh. Itu Anda jatuhnya menuduh. Lewat garasi. Wih, Ren, enak ini. Kalau di tempat kita kayak doko-doko namanya kalau di tempatku. Doko-doko. Tapi beda. Bang, sendok di dalam itu kayaknya. Nggak ada ini kayaknya. Masa? Ada gula merahnya. Ada gula merahnya. Enak banget. Apa namanya? Lape pisang. Lape pisang. Enak banget. Saya belum pernah makan ini. Masa belum pernah? Belum pernah. Di tempat abang yang Ada, yang tapi mirip-mirip kayak gitu nggak ada? Doko-doko tadi, tapi dia cuma pisang. Sulawesi ada. lape. Iya ada. Ya, tapi bukan namanya lape. Dan tidak ada ini gula kayak merah. lamet begitu kan? Lamet isi pisang kan? Iya. Kalau di tempatku, gula merahnya itu di adonan. Nagasari. Baru ada potongan pisang, dibungkus pakai itu, baru dikukus. Di Bugis ada ini. Kalau ini gula merahnya dipisah, coy. Bisa gimana? Bukan di adonannya. Iya, jadi kan? dipotong-potong gitu aja, diaduk sama adonannya. Oh. Oh, enak Ya, banget. variasi-variasi lah ya. Variasi. Ya. Anda tunggu dulu ya, kita makan dulu Iya, ya. makan dulu aja nggak apa-apa. Ya silakan. Dijual di Sikadai. Dijual di Sekadai. Cuman menu lape itu nggak Seasonal. nggak tiap hari ya. Nggak, maksudnya nggak ada tiap hari. Jadi kalau lagi mau bikin, kalau nggak. Weh, sesuai mood ya. Sesuai mood. Jadi kalau karena bahan pisangnya agak susah bang nyarinya bang. Dia pisang apa kamu pakai? Nggak tahu sih sebenarnya. Jadi yang bikin itu kan mama. Mama itu agak Anda selektif. ini sebagai apa? Saya sebagai penjualnya aja. Marketing. Marketing yang bertanggung jawab. Kurang ini Rin, ayo cari. Perlu ini Rin, ayo cari gitu. Rin jualan Rin, ayo jualan. Sikadai, Warkop Minang, sate pical, Sate pical, sate ama, sate padang itu. sate ama, pical ama. Iya, pical. Gabungannya jadi sate Nasgor pical. mande. Nasgor, Oh, ini nasi berarti goreng. kalau mau tinjau pakai ini. Apanya? Ini pical. Mau tinjau. Alias pical. Alias pical. Yang mana itu? Sate pical? Sate pical ini. Jadi digabung sate ama dan pical ama tadi digabung, Bang. Oke. Pical itu apa artinya? Kayak pecel. Oh. Kayak kuah kacang, sayur-sayuran pakai mie kuning. Nah, kalau biasanya saya di Padang itu digabung pakai sate. Dan itu agak jarang sih sebenarnya di Padang, ada cuman jarang. Nah, di Depok pengen buka usaha ngasih itu. Enak banget. Rinar mana? Udah tadi. Udah. Saya lupa. Enggak apa-apa, makan dulu aja. Ini nanti bisa di speed gitu kayak semua langsung selesai. Sudah berapa lama ini Sikadai? Baru 6 bulan, Bang. Tapi sempat tutup. Tutup karena terlalu rame. Aneh Dia banget. tidak sanggup. Orang ini aneh. Orang Padang satu-satunya yang aneh mencari duit adalah Anda. Tutup. Karena kemarin tuh sempat overload, jadi kayak kita nggak bisa nih nyediain semua menu, terus orang datang kayak mana pesanan? Ntar dulu lah kita. Yang aneh adalah maaf ya kami tutup karena tidak menyangka serame ini. Anda jualan disangkanya apa? Sepi. Anda berharap apa ini dari Nggak, jualan? maksudnya ya nggak tahu, mungkin karena faktor sempat dipromoin sama Cing Abdel juga kemarin itu bang. Enak banget ya. Setelah dipromoin Cing Abdel tuh kayak orang datang tuh iya rame. Tapi memang enak. Ya makasih bang, cuman itu dia preparingnya kita. Ini bumbunya bagaimana? Ini disiram aja bang. Bisa bantu ya bang ya? Iya, jangan terlalu cepat-cepat. Saya sudah menselamatkan satu, dia ambil langsung. Ini kuah kacangnya, siram aja bang. Oh, kasih kena ini juga? Iya, ntar diaduk aja bang. Yang tidak terlalu pedas mana? Waduh, dicampur lagi kalau begitu. tidak terlalu pedas. Tidak, ini hangat-hangat, saya tahu ini. Oh, begini ya. Ini Ya. ya sate apa tadi? Sate pical. Sate Onde pical. lamanya warung Sikadai Kok tiba-tiba udah langsung bahasa Padang Anda? lagu. Udah jinglenya. Abang bukannya pernah nyoba ini sebelumnya? Pernah ya? Pernah. Iya. Di Tikum. Pernah. Apa? Sate ini. Sate pical. Sate ini sama nggak dengan sate Padang yang ada di luaran sana? Sama.
Di secara Padangnya? konsep sate Padangnya sama, cuman kan setiap warung sate Padang itu punya khas rasanya masing-masing. Ini apa khasnya? Kalau ini Padang, maksudnya di, maksudnya apa tuh di Padang? Ada yang kuah kuning, ada yang kuah merah, ada yang kuah warna hijau. Kalau yang di Padang kan khasnya adalah perhitungannya. Satu, Oh itu iya. tak. Tapi nggak semuanya, itu ada yang kayak gitu hitung-hitungannya. Iya, itu beberapa warung. Beberapa warung. Oke. Yang pakai lidi kan dihitung. Sate tiga satu gitu. Iya. Mas ini terlalu mencaplok. Memang bajingan orang ini. Dia makan sedikit. Jadi semua punya dia. Iya. Enggak, kan kita mencoba Nyicip semuanya. Boleh dong. Boleh, tapi sendoknya jangan taruh di atas itu dong. Enggak, ini nanti Dia taruh di situ. Lihat. Lah kok sendok saya jadi 2? Ya karena Anda dari tadi ambil sendok. Mas, kalau mau minum aja dulu. Iya, siap. Santai-santai aja di sini, mah. Fisika ada enak banget ya, sumpah. Iya, kita mau makan di sini. Saya izin ngambil minum sendiri ya, maaf ya. Iya. Silakan. Gak apa-apa, silakan makan. Makan aja, makan. Kita makan dulu ya. Iya, makan dulu aja. Iya. Ini kamu dari Padang apa dari mana? Maksudnya kan di Padang, di kota Padang kan? Iya, Padang pinggiran sih. Apa nama kampungmu? Cangkeh namanya. Itu masih kota Padang. Tapi udah arah ke ujung lah, gak pinggiran lah gitu. Cangkeh. Bang, si Kada ini di mana lokasinya? Di Ruko Mutiara Depok. Oh, dekat sini. Dekat. Tulis Skandar. Dekat kontrakan Ali ya? Saya belum pernah pergi soalnya. Ali GDC. Ali beda. Searah sih, cuman nggak terlalu jauh harusnya. Iya. Udah rencana buka cabang nggak? Belum sih sebenarnya. Tapi udah Ada dong. pengen, cuman saya manajemennya jelek sebenarnya. Nggak terlalu ngerti Bagaimana bisnis. pengembangan? Iya, benar. Belajar sama Pras lah, Pras jago banget itu. Iya. Apa? AI yang jago. Ai. Ngestok barang dan lain-lain. Kayak aduh, ntar deh. Ini kok masih handle sendirimu? Masih, Bang. Wah, tidak partner. Enggak. Kalau wah, Makanya kayak orang tolol sendiri jago banget di kamu. warung. Nah, kamu di Padang sana jualan nggak? Jualan sate di rumah. Sate begini? Sate aja. Nggak semua menu ini. Nggak ada menu ini semuanya? Nggak. Jadi siapa yang jualan? Dari nenek. Sebenarnya dari kakek buyut. Oh. Kakek buyut jualan, turun ke nenek terus lanjut ke mama yang sekarang di Sikadai. Ini gitu. apa menu turun temurun ya? Turun-temurun. Bisnis turun temurun juga. Bukan bisnis, diajarin cara bikin sate. Bikin sate padlu diajarin dari kakek bikinnya kayak gini, terus sama nenek sama mama dirubah atau apa? Disesuaikan. Iya, ditingkatkan. Diinovasikan. Sate picalnya itu. Sate pical ini sebenarnya di bulan Ramadan Bang adanya Bang kalau di tempatku. Oh, Jadi kogas di sini. setiap berbuka itu pasti makannya sate pical. Sate pical ya, sate pical. Tapi si Kada ini sejauh ini ya udah melebihi target belum? Udah kembali nih, udah comeback modal. Oh, iya. Udah loh. Alhamdulillah. Artinya berarti kan pengunjungnya banyak banget dong ya. Stabil. Ya, alhamdulillah. Stabil. Iya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya, karena saya agak ragu karena ya itu penghitungan saya soal customer dan lain-lain itu masih berantakan. Jadi kalau dihitung secara berapa nih? Udah segini, udah berapa dapat kita dibanding dengan modalnya sebelumnya? Oh, udah nih kayaknya gitu. Udah balik. Kayaknya. Ini pasti nggak sih? Pasti. Oh, pasti. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti udah bisa dong buka cabang gitu. Nah itu dia. Takut ngurus ya sebenarnya ngelolanya gitu. Kalau ngasih sama orang kan kayak harus memang bukan niat gitu. Terus udah nggak bisa saya lepaskan, pasti saya kontrol lagi ke tempatmu gimana ininya. Kalau saranku sih gitu. mending kau perkuat satu dulu aja emang. Nah, menurutku kayak Atau gitu. satu tapi yang lebih besar kan awal-awal kan kaget membludak kan sehingga mungkin tempatnya manajemen Iya, orangnya Iya. Nah sekarang kayaknya lebih stabil. karena udah pakai Karena pegawai. karena udah mulai turun. Enggak gitu dong. Iya dong. Jadi kan pertama ramai tuh orang viral datang, bro. Habis itu
ke filter tuh yang emang datang karena Suka. FOMO. Habis itu datang ya udah. Yang sekarang tuh udah stabil, udah enak banget sebenarnya. Maksudnya udah dapat Tapi tetap angka- banyak. Banyak alhamdulillah. Iya, Iya. Banyaknya tetap banyak tapi angka real, udah angka real. Iya, angka real. Udah bukan angka yang membludak, naik Iya. turun. Kalau awal-awal kan memang masih dinamis. Iya, maksudnya gitu tuh, udah stabil lah gitu. Alhamdulillah ya, iya. Bukan turun sebenarnya, Stabil. udah ke angka stabil. Oh itu bahasana, itu aja nggak tahu kan istilahnya kayak kalau gitu kan. turun kan ibaratnya kayak Udah oh, rugi sepi dong, nih. udah Iya. sepi. Oh iya. Makanya tadi saya wah. Dia maksudnya kadang rame banget ya Iya, sekarang sampai bulan di luar gitu, target. Misalnya ya. kayak target yang datang 50 orang gitu. Iya. Ternyata ada satu momen yang datang 200. Itu kan membludak. Nah. Sekarang itu udah 50 terus. Iya. Nah, gitu. Berarti Udah. stabil. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Pegawai udah berapa? Saat ini 6. 5 deh, 1 udah Di cabut. awal kan cuma bertiga ya? 3. Terus tuh yang salah tuh. Dia yang ngeluh kayak ini di luar perkiraan. Enggak, karena kan Anda. enggak, Mat. Awalnya kan saya bikinnya warkop. Konsepnya tuh warkop aja. Yang orang Kayak nongkrong. Orang nongkrong. Kayak di pinggiran-pinggiran jalan, pinggiran. Walaupun kita nyediain minum-minum kayak gini kan. Iya. Nah, buka-buka awal tuh masih kayak oke, 3 masih oke nih. Besoknya kok nggak ke handle, besoknya lagi kok makin Hektik. panik kita nih bertiga tuh makin yang nggak bisa kayak bikin ini nih, bikin step pical. Terus ini mie abui harus ditinggal lagi gitu. Iya. Itu Kok yang bikin termasuk kacau. yang kerjain juga? Iya bang. Sekarang Berempat udah berarti? agak ini sih, agak Bisa ngelepas? di luar aku ya yang 6 tadi ya. Iya. Iya, makanya udah mulai bisa lepas main kayak kemana kayak gitu, ngurus yang lain gitu. Iya. Kalau kemarin tuh stuck di dapur. Kalau misalnya ada teman-teman yang datang itu kayak bisa jadi nggak ketemu karena udah di dapur aja gitu. Kau tinggal sedikit, ada aja yang skip itu. Iya, ada yang Iya, skip. iya. Karena kesalahanku juga, anggotaku belum sempat ku training sebenarnya. Training untuk menu ini. Iya. Jadi waktu itu harus selalu kau arahkan, harus selalu kau Iya arahkan. benar. Jadi kayak bikin ini gimana cara bikinnya? Gini. Kan mereka lebih banyak ke platingnya. Kalau untuk bahan kuah dan lain-lain tuh udah dikerjain tuh, udah siap. Ya plating itu kadang mereka nggak bisa bedain yang mana sate pical, yang mana sate aja, yang mana mie ini. Terus kayak kuahnya seberapa itu yang belum bisa gitu. Enak, tapi masakan Padang ini selalu enak loh. Masakan Padang itu salah satu the best. Sulawesi sama Padang, Minang ya. Tadi kau makan apa kau? Ah, Kau makan apa tadi? mie abui. Kau tidak kasih saran saya lagi, saya mau rasa lagi. Hah? Oh iya udah. Ini Bang. Dia kasih rasa. Masih ada rasa-rasanya di sini. Makan. Ada ketimun, mau tomat. Ketimun sama tomat. Sudah saya ke tempatnya aja langsung. Di Cikada. Iya, saya juga belum sempat pergi sih. Cobain. Waktu itu kan Abdur yang udah ya. Iya sempat cobain itu. Terus teh talu Abdur dia. takjub menikmati teh talui. Karena dia pertama kali ternyata. Emang goblok orang itu, sumpah dah. Sumpah kayak dia penjelasan ke kita. Ternyata teh talui. Kita yang kayak Teh talua. Iya. Talua, ya. Iya, talua. Telur. Iya, telur. Talui. Talua. Iya, talua. Talua. Kau sampai bikin itunya ya? Device-nya ya untuk bikin teh talua ya dalam jumlah sekali banyak gitu Oh ya? tatakannya, iya bang. Nah itu gara-gara keteteran di awal-awal. Kan bikin teh talua itu bisa dibilang sekitar 7 menit lah paling cepat kita. Karena harus pecah dulu, di mix dulu. Iya, kalau satu-satu 7 menit. Iya 7 menit tuh. Kalau orang datang pesan 5, berarti orang yang kelima tuh nunggulah 30 Setengah jam, menit ya iya. untuk yang kayak gitu. Terus siang ngerjain teh talua itu nggak bisa bikin kayak TS lagi, ini lagi. Makanya kemarin sempat bikinin tatakannya itu biar udah kayak mesin kopi aja rencananya. Iya, sekali gitu. jalan tuh, pum. Sekali jalan, boom, 5 selesai. Woi, 1 menit keluar. Itu udah pernah ada mesin itu belum? Sebenarnya sudah ada, cuman bentukannya beda. Ada yang dari mesin jahit. Oh. Kan sistem pengocok itu yang Begini dong dia. enggak kan udah ada mesin. Maksudnya kan mesinnya aja, bukan dia begini terus dia kasih petis minum lagi, baru kasih masuk lagi. Ini tehnya udah jadi nih. Tusuk jarum dulu. Tusuk jarum. Teh talunya dijahit, dibikin Makanya pola ya. Maksudnya tuh seperti. Tadi kata-kata dia seperti. Mati lampu. Seperti mati lampu. Kenyang bodoh. Kenyang bodoh. Tapi kan seorang Rin Hermana itu sebenarnya stand up komedian. Iya. Kenapa udah sekarang hobinya malah ke bisnis gitu? Bukan sebenarnya, sampai sekarang dong. Bukan, maksudnya dari dulu ya berarti ya. Dari dulu. Emang hobi bisnis cuma belum nemu celahnya. Oh, kalau makanan mungkin ini pertama kali yang F&B Di sini ya, kayak di gini sini ya. Sebelumnya tuh usaha kayak jual makanan snack
serundeng gitu kemasan. Kalau di Oke. Padang kan serundeng itu yang dari ubi. Ya, ya tuh. Terus baju, pakaian, usaha-usaha kayak gitu dulu. Tapi menyita waktu untuk stand up nggak? Iya. akhirnya? Setahun terakhir udah nggak terlalu ngikutin apa-apa lagi di sana. Memang fokus ke makanan aja, ke dapur, ke Sikadai maksudnya. Oh. Enggak ini tuh, enggak kayak merindukan panggung dan lain sebagainya. Kemarin kan yang waktu di stand up fest, ya aku bilang jujur-jujur aja, aku bilang aku nggak siap materi ini gitu. Akhirnya ngebahas komik-komik yang sebelumnya karena memang udah. Tapi pecah sekali. Nggak. Nah mungkin karena ikhlasnya kali udah nggak tahu. Dia naik-naik Nothing terus tulus. tiba-tiba bilang, setiap tahun ada tumbal. Saya sekarang, semua orang takut. Saya tidak takut, saya boleh jadi tumbal hari ini. Iya. Nggak jadi tumbal. Iya karena ya itu dia, karena kan di stand up fest biasanya kan ada tumbal. Iya, kau udah siapkan dirimu tuh. Udah siap karena emang, aduh yang lain open mic, materi udah siap ini. Aku belum siap Tapi masa. nggak jadi tumbal juga. Nah itu. Terlalu tangguh Anda untuk Kecewa jadi sih. Aduh. Harusnya tumbal sih. Harusnya kau waktu itu tumbal. Kita sudah arahkan dia juga tidak mau. Masa semua pecah harus ada tumbal dong. Nah, kenapa saya? Sekarang saya tanya Derin. Pertanyaan bodoh nih mulai nih. Kau pernah ingat nggak Mamat di stand up fest pecah? Pernah. Pecah banget yang bagaimana maksudnya? Kita akan ingat itu tapi habis itu oh ini juga pecah, ini juga pecah. Banyak yang pecah. Oh gitu. Tapi saya tanya kau, seandainya Mamat ngebom parah, kok akan ingat selamanya nggak? Pasti. Itu. Kenapa Kenapa kita tidak ingat ke ada? sana? Biar diingat kau Ya kenapa tidak abang? Kenapa tidak kalian nih? Karena saya sudah terlanjur tampil waktu itu. Iya. Sudah terlanjur tampil, jadi anda udah harus pikir sebelumnya, sebelum mulai stand up fest. Saya baru kepikiran. Aku mau diingat sebagai yang ngebom. Gitu aja. Iya, itu kepikirannya setelah hari kedua. Kok bisa setelah anda udah pecah, udah tenang-tenang, baru kepikiran. Iya, karena saya sudah baru kepikiran, ya kan? Tadi- Iya. Saya juga baru kepikiran setelah hari keempat. Tapi dia tidak mau, Rin. Ya iyalah. Buktinya Udah dia gila. mau. Coba tahun depan, stand up Jambore atau stand up fest tahun depan. Jambore seru sih kalau kau Buat ngebom. apa? Biar diingat orang. Kalau diingat ada 3. Oh, tetap nggak diingat juga. Ternyata ada 3 orang. ada 3 orang, Nggak jadi iya. satu-satunya. Iya. Habis itu marah. Ngapain bom? Kan giliranku. Tapi Ini enak banget. stand up udahlah. Berarti Masih stand up. Tahun depan aku mau bikin show di Padang. di Jakarta. Oke. Apa nih namanya, Mat, yang bagus ya? Udah ada nama sih. Apa sebenarnya. namanya apa? Jangan Oh, dulu. jangan dulu. ya Namanya udah. apa? Iya. Kita tahu dulu namanya, rencananya apa namanya? Nama show-nya dia berkata dia, aku berkataku pula. Panjang. Iya, ayo. Gimana tuh? Kasih saran dong. Gimana bang? Mau bercerita soal apa? Bercerita soal Businessman? Enggak, tentang aku yang memilih untuk ya jalanku seperti ini. Kalau misalnya jalan kalian kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Orang berpendapat kayak keluarga yang gini tuh harusnya gini, menurutku enggak. Ya udah aku jalanin aja gitu. Jadi dia berkata dia, aku berkata aku pula. Kayak misalnya Bang Ari sekarang nih. Misalnya udah punya anak kan. Iya. Menurut Bang Ari, anak itu investasi atau bukan? Pertanyaan yang sulit ini. Mas abang berpikir investasi sih bang? Saya tidak berpikir investasi. Nah, makanya kita kan bilang bukan. Tapi Invest. investasi ini jaraknya apa definisinya apa dulu? Jadi panjang. Iya, itu dia. Investasi Makanya. definisinya apa dulu? Nanti dia kerja baru kau ambil uangnya. Oh itu tidak. Iya, Tapi tidak. investasi buat akhirat kan? kita Iya, percaya. itu dia. Iya. Investasi Oh, iya, untuk iya. akhirat, investasi untuk supaya dia berguna bagi bangsa dan Iya. negara. Itu kan sesuatu yang akan terpikir kayak Benar. masa kita mau apa gitu? Maksudnya pasti Oh, iya. ada arah untuk Berarti ke sana. iya juga. Iya. Makanya aku bilang, menurutku anakku investasi. Aku bilang. Apa kira-kira nama show itu bang? Rintisan hidupku. Rin, merintis. Rindang di pohonmu radang. Gitu aja. Ada unsur rinnya seru Iya, menurutku. rindang pohonmu. Ada unsur rinnya seru. Rindang pohonku. Wih, bagus. Rindang. Nggak, dulu sempat sebelum judulnya ini. Iya. Namanya itu Intolerin. Tapi Kurs. kayaknya terlalu enggak lah gitu. Ya udah cari yang simple dan kayaknya aneh aja. Dia berkata dia, aku berkata aku pula. Udah. Atau ini kupikirin.
kupikirin. Ini kan aku yang memikirkan. Tapi kan orang juga bisa mikirin. Ya makanya terserah. Jadi kupikirin aja. Nah makanya itu dia berkata dia, aku berkataku pula. Dia Ya udah itu bagus. Tahun depan. Tahun depan bang. Tahun depan. Lagi susah tahu jualan tiket sekarang. Nggak apa-apa. Ya kan sekarang, bukan tahun depan. Targetnya juga nggak banyak juga. Padang nggak ada. Padang cek dulu deh. Maksudnya setelah Jakarta kalau mau di Padang kalau nggak usah. Tapi kok ini berarti yang domisili sebelumnya Jakarta bikin di sekarang? Padang kan? Tahu yang sebelumnya bikin di Padang kan? Tapi kok ini berarti domisili Jakarta sekarang? Di Jakarta dan Padang. Jakarta. Dua-dua kan? Dua, ada versi bahasa Minang, ada versi bahasa Indonesianya. Tapi kok ini sekarang hitungannya domisili pure Jakarta dong? Iya bang. Udah di sini sekarang. Jadi kayaknya ke Padang itu lebih kayak pulang kampung aja sama ya rehat lah main atau apa gitu. Nah, Rid, kau lahir di Padang, Lahir Padang, sekolah di sana. sekolah sana. Merantau itu berarti baru sekarang. Setelah kuliah, Kuliahnya di sana juga. kuliah di sana juga. Jadi emang dari dulu tuh udah di Padang, lepas kuliah tuh baru merantau ke Jakarta. Kau anak keberapa? Anak pertama. Biasanya kan orang-orang Padang kan hobi banget merantau kan. Ya, maksudnya kan saya juga merantau. Tapi apa? maksudnya pada akhirnya sudah setelah kuliah baru merantau. Iya. Kenapa memilih kuliah di sana intinya? Karena di Jakarta nggak diterima. Oh, udah sempat coba. Udah sempat nyoba ke Jogja juga waktu itu sekolah kuliah perfilman isi Jogja. Nggak diterima juga. Terus keterima undangan di Padang, ya udah ambil di Padang aja. Andalas. UNP. Oh, MP. Bapaknya Pras ya? Bukan beda. Itu kan teknik apa? ITP. ITP. Institut kan? Institut Teknologi, teknik ya. Iya, Institut Teguh Pras. Teguh Prasetyo. Teguh Prasetyo. Bener ya? Teguh Prasetyo. Teguh Prasetyo. Iya. Berarti 2000 berapa ya? Baru ke Jakarta ya? Baru. Tapi kan bolak-balik kan? Enggak. Waktu stand up. Enggak, aku tuh waktu Street kan udah di sini. 2015. Habis itu kan kuliah. kompetisi 2016. Nah, ambil cuti waktu itu. Ambil cuti setahun, ternyata keluar awal-awal, nganggur deh, kosong, nggak tahu mau kemana, malas pulang, udah di sini dulu aja sampai masa cuti habis. Ditelepon sama mama, udah. Itu sambil nyari kuliah juga bang di Jakarta. Rencananya mau dipindahin ke Jakarta aja lah gitu. Oh, transfer kuliah dari sana. Iya. Kau itu stand up dari SMA? Oh sebenarnya iya. Tapi gabung komunitas bukan di SMA ya. Karena di Padang waktu itu sempat ada kompetisi stand up. Ya udah ikut-ikutan kayak gitu aja. Tapi belum gabung komunitas, belum tahu komunitas malah. Malah dulu aku sempat ke Jakarta dulu, ikut lomba BKKBN yang ada Bang Abdur, ada yang itu. Aku di situ dulu sempat ikutan. Bukan komunitas, Bukan komunitas, perwakilan komunitas. bukan perwakilan komunitas, perwakilan BKKBN Sumbarnya. Nunjuk aja nih orang bisa stand up nih, mau ke Jakarta, mau. Udah kan. Oh, tapi nggak ada kompetisi di sananya? Nah itu nggak tahu. Jadi katanya harusnya yang ke Jakarta itu kalau nggak salah perwakilan sana Padang. Kalau nggak Bang Pras siapa gitu. Tapi nggak tahu, nggak ada komunikasi ke stand up Indo Padangnya mungkin orang BKKBN. Kayak nunjuk aja deh siapa nih yang ini lucu Kamu nih. bisa nunjukkan dah. Nah, karena yang orang BKKBN itu dia itu temenan sama produser di sebuah TV lokal di Padang. Kau Nah, udah TV pernah? lokal itu bikin acara stand up. Nah, waktu itu aku yang ngisi stand up-nya. Jadi tahu Jadi dia, iya ini koneksi dia. Ini stand up nih. Udah sekalian aja lomba ke Jakarta gitu. kau waktu itu stand up dari mana? Maksudnya nggak open mic, langsung stand up aja? Oh, karena kan dulu ada pakai materi orang. Ya, Kau nih ya? orang belum tahu komunitas tiba-tiba Kacau. marah. Orang belum tahu komunitas. Kacau banget emang. Enggak, pakai materi orang. Sama kan dulu ada jokes-jokes 3 orang pemuda. Weh. Kau pakai itu. Ih, sedap. Kalau orang itu fresh banget tuh yang kayak gitu. Materi siapa kau pakai dulu? Radit. Kenapa ya materi tadi sering banget dipakai? Padahal Apalagi susah anak-anak- dibawain loh. Apa Secara kan- delivery itu sulit loh untuk Anak-anak ABG membuat tuh lucu doyan dengan banget. delivery Radit. Nah, gara-gara materi Radit, Bang, akhirnya saya tuh stand up pakai lo gue. Padahal di Padang agak aneh kan orang Padang ngomong lo gue kan. Gara-gara video yang stand up-nya Radit itu di impersonate, kan dia kayak
Gue bingung ya. Bawain yang kemarin yang waktu di program TV lokal itu kayak gitu. Emang di copy persis tapi ditambahin cerita-cerita lokalnya dengan cara kayak gitu. Itu berapa orang kalian yang di TV lokal itu? Kalau nggak salah berempat. Cuman kan yang 3 itu kayak anak magang disuruh stand up aja. Udah cobain stand up apa gitu. Kau yang sengaja datang. Karena magang di situ. Oh, kau magang juga. Magang juga. Oh. Jadi magang kayak Apa ya sekolahmu? sekolah apa? Enggak, apa sekolahmu di situ? Kok bisa magang di situ? Multimedia dulu sekolah SMK. SMK Multimedia. SMK Multimedia magangnya Belum di kenal Pras itu. belum. Enggak tahu stand up Indo Padang. Nggak tahu. Tiba-tiba BKKBN kau. Tiba-tiba ya? KKBN sampai Anjir, Jakarta. langsung lomba BKKBN Jakarta. Iya. Nasional. Lawan Abdur itu. Iya, sama Bang Abdur, ada Uus, ada siapa Benny, ada Arif Alfiansa. Gimana tuh Anda bawa materi orang di situ terus Oh enggak, pada akhirnya bawain materi sendiri. Karena udah udah kayaknya udah tahu deh kalau nggak boleh bawa materi orang tuh, jadi bikin materi sendiri tentang 2 anak cukup. Kocak. Wah, cuman 1 beat terus meninggal di panggung kayak. Materi gue masih ingat nih. Hidup lagi kapan? Setelah turun baru hidup baru kayak nyawa lagi. Materinya kayak kami sangat mendukung 2 anak cukup. Bahkan di keluarga Padang itu 2 anak cukup, 3 baik, 4 sehat, 5 sempurna. Terus komik-komik kayak dan saya makasih turun 1 beat itu aja kok. 1 beat itu Yang aja. penting udah ke Jakarta. Iya, karena nggak pernah nyobain stand up bener-bener di depan Crowd orang begitu. kan. Nggak pernah segitunya berdiri, terus ada Om Sam, ada Arif Didu, ada siapa lagi ya jurinya ya. Terus komik-komik semua kayak, aduh, kayaknya salah deh gitu. Tapi setidaknya ngerasa masih ngikutin stand up karena di situ ada yang ngelawak ludruk, ada yang Tapi itu BKKBN tuh epic banget lah. Itu salah satu kompetisi yang selalu disebut orang. Besar kan? iya. Entah besarnya, entah apa. Seluruh Pokoknya provinsi kan? Seluruh provinsi. Jadi setiap provinsi itu ada Ngirim perwakilannya. orang. Iya. Ada seleksi di kabupaten Di daerah. Iya. Oh, yang akhirnya nyuruh masuk ke stand up Indo Padang itu si almarhum Gebi. Aku sekamar sama Gebi. Dia perwakilan dari Banten dia, iya benar. Terus di kamar kan kayak, ayo Rin kita kombut dulu. Kombut apa? Kombut. Kombut. Kombut itu kita ini, lu nyampein materi lu, ntar gua lihat nih lucu atau enggak gitu. Terus otaknya kan masih nggak tahu stand up nih kayak, kenapa harus ceritain materi saya ke kamu? Kan jadinya udah nggak lucu lagi nanti kamu dengar. Gak tahu sama sekali stand up. Terus udah akhirnya ngomong ke Gaby, sebenarnya saya tuh nggak tahu ini komunitas ya. Iya, ini ada komunitas di Padang juga ada komunitas stand up gitu. Coba digabung. Di mana? Di Facebook apa? Karena dulu nggak pakai Twitter sama sekali. Jadi di Facebook nggak ada download Twitter. Twitter apa? Download tuh dibantuin Gaby tuh. Download Twitter. Habis itu yang ku follow pertama itu ya stand up Indo Padang. Baru tuh habis itu. Untuk bisa dapat informasinya aja itu waktu itu. Iya. 2014 itu berarti ya? Apa 2013? Iya, ya? 2014 ya. Langsung BKKBN 2014 sampai 13? 13 Bang. 13 Tapi ya? 14-nya aku langsung gabung Abdur ke kan habis BKKBN itu setahu saya langsung audisi Suci 4. Suci 4. Nah, Suci 4-nya 2014. Jadi itu sebelum. Tidak. 2013 cocok. Itu BKKBN kita masih Suci. Kami Suci 3 Iya, itu. waktu itu ada apa kalau nggak salah sama Babe kalau bukan ya? Iya, Suci 3 ya. Iya, yang datang ke lokasi bukan ya? Lupa. Oh, bukan Bang Babe mungkin. Lupa aku. Babe mungkin yang Iya, datang. yang datang Soalnya aku di datang Malang stand itu up. pasti. Melintang. Malang melintang. Jokes tipis-tipis. Malang Terus melintang. 4 sehat, 5 sempurna. 2 anak cukup, 3 3 baik, 3 baik, 4 sehat, 5 sempurna. Waduh, kenapa? Saya Rin Hermana. Saya Rin Hermana. Kau sudah pakai nama Rin Hermana? Nah, ini nih, sebenarnya aku mewakili orang lain juga, Bang. Bagaimana sih ini? Oh, BKKBN Sumatera Barat ya. Kalian kirim orang itu gimana sih? Jadi Anda mewakili orang lain gimana? Jadi harusnya yang mewakili BKKBN Sumatera Barat ke lomba itu bukan dari anak stand up Indo Padang, tapi udah dipilih 1 orang. Saya nggak lupa namanya siapa gitu. Ordal lah Misalnya gitu kan. Nah, Ordal ini ternyata di jadwal keberangkatan ke Jakarta untuk lomba, dia sidang
sidang Kemalingan apa maling atau enggak, kriminal? kuliah apa namanya? Ya, sidang kuliah. Sidang. Ya. Otak Anda terlalu kriminal. Sedang apa mau maling dia atau apa gitu. Oh, dia sidang skripsi. Kuliah, Sidang skripsi. Jadi kayak enggak inilah gitu, enggak bisa. Barulah ditunjuk aku. Tiba-tiba Berangkat. aja. Nah, mewakili nama si orang itu, Bang. Oh, jadi Jadi kalau dipanggil bukan- itu namanya dia. Iya. Ketika dipanggil itu, Kita panggil tuh kayak siapa namanya? Doni ini. Nah, Udah naik. naik. berarti Rin Hermana bersih dong namanya. Harusnya bersih. Hari itu orang lain dong. Hari itu jadi orang Harusnya lain. Anda tutup dari memori Anda. Itu bukan saya, itu Doni. Iya, tapi kan itu Kalau ada yang kayak Erin, kamu yang BKKBN. Bukan, itu Doni. Cek aja deh. Cek aja deh. Cek deh. Di pendaftaran Oke, dia. kamu wakil orang lain. mewakili orang Kenal lain. sama almarhum GB apa? Doni. Enggak, langsung kenalan. Dia tahu. Rin gitu. Udah Dia nggak dicerita. tahu lah. Enggak, udah kenalan. Jadi nama aku Rin, aku sebenarnya itu mewakili nama orang lain gitu. Oh, banyak nggak yang tahu? Enggak. Enggak banyak yang tahu. Nah, teman sekamar doang. Teman jadi. sekamar sama anak-anak dari stand up Medan dan stand up Indo Palembang. Ridho Brado. Akhirnya Ida tahu tuh. mewakili Medan. Medan banyak banget tuh Kak Gita, di Cacing. Kak Gita, 4 ya? 4 banyak. Suci 3 nggak sih? Enggak. Kita 4 suci ya? 4. 4. Nah itu tuh. Udah disuruh masuk komunitas. Nah, balik kau cari komunitas. Langsung cari komunitas, pengen stand up nih gitu. Dekat sama tempatmu. Jauh. Maksudnya aku stand up Indo Padang itu waktu itu kafenya tuh agak ke Padang, pinggir pantai lah. Rumahku kan agak arah ke atas. Ke gunung. Nggak sampai. Kalau Nah, kalau si Tinjau Lawi yang ada video YouTube rame-rame mobil truk jatuh yang kayak gitu, nah dekat ke sana. Jadi untuk ke lokasi agak lumayan, Berapa jam? nggak sampai sejam lah. Oh, tapi kalau di kampung kita itu kan Sejam itu kan setengah udah kayak iya udah setengah jam itu udah. jauh. udah ke daerah wisata itu. Iya. Itu jam dari kota ke daerah wisata. Di Jakarta ini aja yang kayak setengah jam. Oh, cuma setengah jam nih. Oh, iya, Berasa iya. dekat kan? Berasa dekat. Cuma setengah jam nih. Berasa dekat. Cuma 40 menit. Iya, Mental itulah yang membuat kita ini orang timur sering terlambat. 30 menit santai aja dulu, dekat ini Pak. belum lagi map berubah-ubah kan biasanya kan. Iya. Karena Berarti jauh. Lumayan. Tapi kok bela-belain ke situ. bela-belain karena Pertama kali kau menginjakan kaki di stand up Indo Padang, bagaimana? Oh iya, maksudnya itu tahu lah. aku datang. Kukira kau terbang ke rupanya, kawan. Enggak, pertama kali datang itu awalnya takut karena harus masuk kafe. Aku bukan pergaulan yang nongkrong di kafe. iya, aku enggak. Apa kau ini apa anak alim atau anak Anak lapo, anak-anak kampung. kampung? Iya, berarti mabuk. Enggak sampai mabuk, Mat. Iya, cuma maksudnya- ya. Pergaulan Sambung ayam ya. pergaulan sama anak-anak kampung maksudnya. Anak kampung. Tidak mencapai pergaulan anak-anak kafe-kafe, Enggak, jauh, Bang. hedon-hedon itu Enggak, jauh. Di jauh. kampus ini sama apa? Di kampus apa? Oh, belum kuliah waktu itu ya? Baru kuliah, jadi masuk stand up barengan dengan masuk kuliah. Oh. Jadi belum pernah lihat kafe itu kayak, bukan tempatku ini. Berarti kurang-kurang lebih kita aja ya, hidup-hidup sederhana gitu. Dia anak orang kaya. Orang Terus kaya, lanjut. nggak Weh, bisa masuk dia. Masuk kafe itu nggak berani bang karena, gimana ya? Karena kan takut mesen apa nggak tahu. Terus kayak apakah kita masuk kayak, bang kayak yang di film-film, paman berikan aku menunya atau apa gitu. Ada perasaan takut gitu. Aku bawa teman sama-sama kampung juga. Pertama saya masuk kafe, sama-sama fak-fak memang buta huruf. Tapi kok ada nyali masuk masuk kafe kan? Karena ramean bang, maksudnya kafe yang di kota bang, maksudnya kalau kafe yang sepi-sepi aja mah, ya udah datang pesan ST atau apa gitu, warkop lah ibaratnya gitu. Iya. Nah tuh datang, dikasih yang botolan-botolan itu bang, kayak minta ST, teh botol kan. Dikasih dong, alat pembukanya sudah ada depannya, nanti kan kita begini masukin, tarik kan. Tidak ada yang tahu menggunakannya. Teknologi. Kita saling lihat berdua. Ini, tak. Dia bilang, gampang aja. Tak. Dan kita pakai gigit. Lihat dulu orang-orang, oke tidak ada yang lihat. Tak. Gigit. Teknologi memang aja. Sama-sama orang kampung, jadi masuk itu abang kebayang kan fashion style anak-anak kafe itu kayak gimana? Aku enggak, aku baju atas, celana, sendal, topi, enggak ada warna yang selaras.
baju hijau, celana biru kotak-kotak, sendal merah, Bentar, celana biru kotak-kotak, saya harus bayangkan. Tidak masuk. Tabrak, deh. pokoknya tabrak lurus. Pokoknya ya baju harian lapo aja, kedai aja. Kau kan dulu rambut panjang banget kan? Dulu itu semasa kuliah karena nggak tahu mau fashion kayak gimana, udah gondrong aja, biarin aja gitu. Iya, terus kau masuk. Masuk. Diterima tuh sama mereka. Agak takut karena udah mulai didatengin sama ininya kan, waitersnya. Mau pesan apa? Kau ini masuk dalam rangka nonton atau sudah mau stand up? Mau stand up. Udah bawa pertama tuh mau tahu dulu berarti ini belum stand up stand up, kayak kan? gimana belum. Tapi udah nyiapin sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, coba kamu stand up. Oh iya udah ada siapanya gitu. Saya merindingin, saya jadi ingat pertama kali datang mau stand up juga itu. Deg-degan banget. Ketemu orang baru kan kita tidak kenal semua. Enggak Semua tidak kita kenal. Jadi kita datang ke, ya Mas, oh iya kerjanya apa gitu ya. Sambil itu pegangannya kita ya udah ada materi saya nih. Kami dulu waktu itu sebelum stand up, jadi kita open mic itu 2 hari sebelumnya itu kita briefing. Jadi briefingnya itu sekalian bagi urutan untuk line up tampil. Iya. Iya. Terus diskusi-diskusi gitu lah, diskusi-diskusi gitu. Jadi kayak itu tuh satu hari yang cukup jadi core memorinya saya juga itu untuk ngobrol sama teman-teman awal-awal. Tapi abang ngobrol sama teman-teman udah pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia aja sama Saya mereka? bahasa Indonesia kan, saya kan orang timur di Malang kan. Nah, saya di kampung, di rumah itu pakai bahasa Minang. Full Minang. Full Minang, tidak ada bahasa Indonesia, tidak diajarkan. Jadi waktu di kafe itu kontras bang, kan menurut saya ya bahasa Minang, bahasa Indonesia yang benar, bahasa gaul. Nah ini langsung meningkat ke bahasa gaul itu. Teman saya tuh kayak ngerasa, udahlah orang di sini pasti juga nggak akan tahu kita. Mereka tuh semuanya orang-orang baru, jadi dia so asik. Lu di sini nonton juga, bre? Kayak pernah nggak sih nonton orang dengar jangan bicara seperti itu, orang ini nggak tahu juga lah kita nih orang kampung ini gitu. Tapi terlalu kontras, lihatlah cara berpakaian kita gitu, lihat orang-orang itu terlalu kontras, nggak usah so asik. Orang-orang itu ini stand up Indo Padang. Dan penonton kafe, orang-orang kafe lah, orang-orang yang Berarti hitungannya hits dalam tanda keren. kutip anak gaul kelas A, remaja-remaja kelas A-nya Padang. Iya benar. Masuklah anak kampung nih satu kan pakai sendal merah itu tuh. Terang kali sendal waktu itu tuh. Sila orang. Sila orang masuk kayak aduh gimana Dan ya. kau gitu. sendalan. Sendal. Oh, sendal. Dikasih menu americano dipesan sama temanku. Bukan karena pengen sok ngopi, karena paling murah. Americano. Diminum menggigil. Oh, Allah. Itu dikasih americano sama ada gelas Gula gula espresso. cair gitu. Oh, gula cair. Nggak tahu cara minumnya kayak gimana. Jadi kayak minum jamu, tau nggak sih? Kopi dulu, baru dia tuh dijelasin, oh ini gula ternyata gitu. Tapi udah habis kopinya. Iya, deg-degan lah yang kayak gitu. Mereka pasti panik kan. Di SMA emang nggak berbahasa Indonesia? Berbahasa Indonesia cuman sama guru bahasa Indonesia. Masa berbahasa Indonesia lo berbahasa Indonesia rapi sama guru bahasa Bahasa Indonesia tapi tidak Minang berarti sesuai full Minang kebutuhan. ya. Kalau bahasa Indonesia, seingatku ya, waktu di sekolah itu diajarkan tentang yang umum-umum aja, misalnya membaca apa. Iya. Komunikasi sehari-hari pasti ada Campuran Minangnya. campuran Iya. Minang gitu. Terus Iya. kita di Padang nggak ada bahasa Indonesia bang, sesama teman tuh nggak ada bahasa Indonesia. Iya. Bahkan bahasaku di Cangkeh dengan bahasa Bang Pras itu ada ininya bedanya Betul. gitu. Makanya justru saya belajar beberapa bahasa daerah di kampungku juga begitu. Karena selama saya SD itu di sekolah bahasa pengantar kita bahasa Indonesia, tapi habis itu nanti kalau kita sudah keluar istirahat main Iya. sama teman, hilang itu bahasa Indonesia, bahasa Wolio semua. Kita pergi di laut, kita pergi main di kampung itu bahasa Wolio semua. Beli barang, bukan kita tahu berapa ini. Datang tuh sopesi, gitu. Kali OPA itu berarti penjualnya pun tanya kita itu. Kayak di Jawa lah ya sebenarnya ya, mirip-mirip Mungkin. ya. Nggak tahu aku Iya, di maksudnya kalau di di Jawa Jawa kan- juga nggak gitu. Di Jawa juga berbahasa Jawa. Iya, Kayak kalau di Jogja Jawa- gitu kalau dalam rumah. Kalau di Jawa-Jawa ya berbahasa masih kental Jawa. banget Tapi itu. ketika Iya. ketemu dengan orang kita berbahasa Indonesia, kadang-kadang kelepasan. Betul. berbahasa Kadang-kadang kalau masih nemu juga yang Kadang-kadang kayak dosen tuh yang bikin kesel tuh dosen tuh. Jawa sekali. Iya, saya bayar bukan untuk tidak mengerti, saya bayar kampus ya untuk mengerti dong. Terus giliran kita protes, dia protes balik lah. Dia ngejelasin Nggak pelajaran peduli. pakai bahasa Jawa iya, gitu. beberapa tuh yang kayak
Dosenku sih enggak ya. Kalau dosenku tuh nggak ada yang pakai bahasa Jawa, seingatku. Woi, Ami ya, Ami sampai bermasalah tuh. Itu saya ada-adaan lah. Ya. Itu bantu. Maksudnya bantu, ini saya udah aman nih, udah Iya, mau kayak wisuda nih. dikasih tahu gitu. Kisah dia sama Ali kan, bantu urus nih. Ali masalahnya emang goblok memang. Ali masalahnya. Yang ini masalahnya dia mau, punya niat dengan tujuan yang kuat. Tapi ada beberapa mata kuliah itu dia bermasalah. Nah, yang paling berat menurut dia susah untuk di ini adalah mata pelajaran ini, mata kuliah ini gitu. Kenapa nih? Ribut sama dosen. Cari tahu lah masalahnya. Masalahnya gara-gara berbahasa Jawa. Dosennya berbahasa Jawa, dia protes, Pak, saya jangan pakai bahasa Jawa dong, saya nggak ngerti. Disuruh keluar. Ini Jawa, Anda harus mengerti bahasa Jawa. Nggak tahu lah ya gitu. kata-kata dia waktu itu. Apa ya, intinya kayak, ya kalau nggak mau ya keluar aja. Kamu jangan masuk lagi pelajaran saya. Sementara dosen itu banyak ininya. Itu mata kuliah apa waktu itu yang dosen ngajar bahasa Jawa itu? Dia Iya, yang dosen wajib bahasa Jawa itu ngajar apa? bukan wajib, umum. Oh. Ya kayak ekonomi, dia kan jurusan ekonomi. Iya. Nah apa gitu, pengantar ekonomi atau apa gitulah mungkin. Kalau di kampus Intinya itu tidak. umum, bukan muatan lokal nih. Iya, iya. Kalau iya, saya iya. di Malang, dosennya tidak ada yang pakai bahasa Jawa. Sumpah, saya Cuma kita di luar juga kadang bahasa Jawa. Maksudnya masih akrab lah. Tapi anyway, kamu masuk itu stand up nggak jadinya? Stand up Di hari itu. di hari pertama? itu. Dan Lihat bentar. iya, nonton terus lihat komik nyobain naik, terus kayak wah pengen nyoba nih, pengen Siapa nyoba. yang naik malam itu? Banyak, Bang. Pras naik nggak? Enggak, yang kita kenal. Bang Pras MC. Nah, pertama kali ketemu Bang Pras itu sebenarnya setelah pulang dari BKKBN sempat googling komika dari Padang. Ada waktu itu Metro Kampus. Bukan Open Mic Metro kalau nggak salah. Ya, Open Mic Metro. Ya, terus Bang Pras sudah tampil di sana. Oh, ini komika Padang nih, Teguh Prasetyo nih gitu. Masih pakai nama Teguh. Teguh Prasetyo. Terus oh dia ternyata lolos Masih ini. membawa identitas Jawanya ya. Identitas Jawanya masih melekat kuat. Teguh Prasetyo. Oh dia ini audisi ini kemarin apa namanya? Suci gitu. Oh dia lolos nih dapat golden ticket. Pertama kali lihat Bang Pras tuh kayak dia Ngeri nih. ini komik ini nih dia kan ngomong sama teman kan yang tadi ngikut kan. Dia tuh stand up ini Padang mantap ini dia pokoknya lolos Jakarta gitu. Bang Pras nge-MC Lucu dia lucu. MC. Wah, lucu. Kelas ini emang. Kelas bahaya ini Bang Pras ini. Wah. Itu kamu lihat nggak di kursi penonton ada suster ngesot? Enggak ada ya? Nggak ada. Oh enggak ada, berarti belum gitu. Masih konflik-konflik gitu. Masih konflik. Terus dia nge-MC. Taruh lu Kai. Kan di rumah hantu kerjanya. Anda tidak tahu kisah itu? Oh enggak, maksudnya waktu itu Kai kayaknya enggak ada deh. Wah, berarti masih konflik-konflik tuh. Masih ada perebutan tahta. Pras Teguh milik siapa? Terus ini kan kita bicara nih. Ini jadi ini nih. Iya. Maksudnya baru terkode kayak gitu. Jadi ya gimana, Bang? Apa? Akhirnya Ngeblank. siapa yang kau ingat yang nampil? Sadik, ingat. Sadik lagi lucu-lucunya tuh. Wah, Sadik on fire. Sadik Sadik lucu lah. terus tahu. Masih SMA. Enggak, udah Enggak kuliah lah. juga Udah selesai dia. tuh. Pokoknya yang paling ku ingat waktu itu pertama kali ada Sadik, ada Haryadi Cypher, ada Bang Pras, ada Bayu BH. Pokoknya senior lah. Aku tuh heran kenapa Sadik itu nggak melanjutkan kiprah di stand up-nya ya? Lebih seneng di kreatif kayaknya. Tapi lucu kali orang itu soalnya. Iya. Dia kalau stand up tuh Ini asik tau. kali ya, apa? Iya, mungkin Lebih seneng di Iya, kreatif nggak apa-apa. Maksudnya senang di kreatif, tapi sekali-sekali stand up itu masih boleh loh. Atau gara-gara itu tuh, Pras Teguh ini. Mungkin dia dihalangi Kayak karirnya. Tio tuh, Tio mau berkembang, saat dibunuh. Tidak boleh. Nah, mungkin begitu ya. Fatih juga saya sudah lama tidak lihat Fatih stand up. Mana? Memang tidak boleh? Terus akhirnya kau lihat mereka, lucu. jago-jago nih. Kalau nggak salah waktu itu sempat ditanya ada yang mau Nyoba nggak gitu. Angkat tangan Terus dong. nggak angkat tangan sih, lebih kayak panggil abangnya, abang MC itu, Bang gitu. Saya boleh nyoba nggak Bang? Boleh gitu. Abang MC ini Pras berarti kan? Nggak, sama Dika namanya. iya. tandemnya dia? Tandemnya gitu. Oke. Oh boleh, namanya siapa gitu. Aku bilang nama aku Arin, karena panggilan di rumah itu Arin sebenarnya. Oke. Nama aku kan Fajrin, jadi Arin dipanggil di rumah. Hampir ku ambil nama aku Arin Kritin. Weh, Arin Krit. Bukan. Bilangnya Arin gitu. Dia tuh nggak denger, dicatatnya cuman Rin. Ya udah, terus pas stand up dipanggil, ini dia Rin gitu. Udah deh pakai nama Rin aja deh gitu. Bagus juga ternyata. Iya, jadi sebenarnya- unik. Jadi iya, makanya kenapa namanya Rin itu salah satunya faktor gara-gara. Belum pakai Hermana tapi? Oh enggak, Rin aja. Oke. Hermananya dari mana?
emang nama aku Fajrin Hermana. Oh, Fajrin Hermana. Cuma mungkin rasa kependekan ya. Kependekan. Jadi Kenapa satu kata lagi ya? Kenapa nggak Faj Hermana? Faj. Ini dia Faj. Nah, ini Faj. Faj Hermana. Faj. Rin, bagus, Rin. Makanya. Dia panggil Rin. Dia Kau panggil naik. Rin. Lucu nggak malam itu? Lucu banget waktu itu, Bang. Di antara semua yang tampil ternyata Enggak kau. dong, kan ada Bang Pras dan lain. Tapi menurutku itu adalah titik aku paling lucu nyobain stand up. Pertama. Iya. Di aku nggak ngebandingin dengan yang lain ya. Menurutku penampilan pertama aku di stand up adalah penampilanku paling lucu selama aku nyobain stand up yang pakai materi Radit, nyobain jokes. Ada 3 orang pemuda. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna yang tadi. Enggak, kalaupun itu ya Anda naik 2 beat doang kayaknya lebih lucu juga teh. Iya. Pakai materi orang. 4 sehat 5 sempurna. Itu kan standarnya. sampah. Iya, standarnya kan tinggal. Iya. Happy kau? Happy banget, Bang. Mereka Happy. juga apresiasi. Nah, Atau menurut mereka kayak biasa aja ini. nggak tahu ya, tapi waktu dipanggil, ini dia ada orang yang mau nyoba open mic, kita panggil dia, Rin. Nah, aku nyiapin gimmick sama temanku tadi. Aku bilang, nanti kalau aku dipanggil, kita berdua berdiri kayak pergantian pemain bola ya gitu. Oke. Jadi kayak, ini dia Rin, diri itu. Wes, udah trying to be funny kan. Orang udah kayak ngapain sih. Tapi ya udah berani aja bahas stand up. Saya pakai gua karena dari awal semua komik tuh pakai gua lu. Jadinya gua ini kayak orang Padang ngomong pakai bahasa Jakarta gaul tapi nggak pantas. Dan orang Padangnya tahu itu nggak pantas. Nggak pantas. Satu kafe itu tahu. Tahu ini nggak pantas. Bukan. Kayak orang markir tapi pengen nyobain ini open mic gitu. Gua tapi medok gitu ya. Mereka bisa meraba ini kira-kira iya. orang daerah sini. Gue bingung ya, masalah gue tuh kayak apa namanya tuh, gue kemarin habis gini-gini. Menurut gue tuh gini-gini. Tapi Udah malah gitu. jadi lucu. Nah, iya. Jadi lucu bagi mereka karena juga materinya kayaknya oke deh waktu itu. Oke. Terus mereka abis itu Nah, habis itu selesai, aku tuh langsung pengen pulang kayak selesai nih nyobain nih udah nih gitu. Ditahan sama Bang Pu namanya, anak senior stand up Indo Padang. Dia bilang, "Tunggu dulu ya, tunggu di sini aja. Kita habis ini evaluasi gitu." Evaluasi. wah kalau Ebel udah menangis Oh, itu. Ebel udah, saya resign dah. Saya resign. Walaupun belum ada grup WA kan ini komunitas kan. Saya resign dulu ada evaluasi. Pas evaluasi tuh. Tapi jadi semua ikutin Ebel lu sekarang. Iya, Patrick Kluivert pas dengar kata balik Indonesia akan ada evaluasi, langsung balik Belanda. Langsung balik Belanda dia, langsung habis itu. Saya duluan deh, Belanda. Saya sekarang setiap kali dengar kata Kata evaluasi itu semua orang gara-gara Ebel. gara-gara itu evaluasi jadi sangat buruk namanya artinya. Udah nggak mau Dari Arab, evaluasi. nggak balik Indonesia tuh, langsung Belanda. Itu. Akhirnya kok dievaluasi? Kaget kau pertama ada evaluasi? Di evaluasi itu kayak evaluasi acara kali atau gimana ya gitu. Di pikiranmu ini? Di pikiran. Kau Tapi tahan kan temanmu ini? Hah? Kau tahan temanmu jangan dulu pulang kita? Jangan pulang karena aku nebeng. Gitu Pesan dia. Americano lagi nggak dia? Enggak. Yang gulanya aja. Udah duduk terus kayak evaluasi ya tadi stand up gini gitu. Terus aku masih ngeliat Bang Pras, Sadik yang jadi ini kan apa top chair komedi di tongkrongan itulah. Yang paling wah Udahlah lucu, Iya, lucu. boleh ngebully yang lain, Iya, boleh gitu. ceng-cengin yang Boleh lain, gitu. terus masukan-masukannya selalu diterima. didengar. Iya. Ya pokoknya wah dewa komedi Iya, Padang iya. wah mantap. Terus ternyata di situ udah gabung stand up aja gitu. Oh, emang boleh gitu. Ada syarat-syaratnya nggak? Saya nggak terlalu ngerti sebenarnya. Karena gabung dulu aja. Dikomentarin materimu? Enggak. Waktu itu belum dikomentarin? Enggak Cuma diajak masuk aja langsung? Diajak masuk, belajar lagi, premis apa, stand up dan lain-lain lah, teknik stand up lah. Itu belum tahu kau? Buta itu? Buta. Oke. Abis itu, Kau tanya syarat-syaratnya? iya ternyata nggak ada, ya udah gabung aja, terus ngasih tahu premis gimana, ini gimana, belajarnya kita Kasih nomor HP aja biasanya kan? Biar Dulu dikabarin ID lagi. line. Oke, dikasih ID Bikin line. grup. Bikin grup, masuk grup Maksudnya di invite langsung ke grup. Langsung di grup. Apa perasaanmu pertama kali di invite grup? Happy bang, happy banget kayak, Akulah ini sekarang bagian dari... Akuin lah hits Padang. Ada perasaan akulah komunitas ini, akulah stand up sekarang. pengen lebih kayak, wah ada peluang nih untuk belajar lagi nih gitu, kayaknya aku pengen stand up ini deh gitu. Tapi merasakan ada peningkatan kelas kehidupan nggak? Kayak tadinya aku nih
Iya. Pelajar-pelajar aja sekarang aku nih anggota sebuah komunitas ini loh. Enggak, lebih ngerasa kayak masuk kafe itu nggak apa-apa gitu. Aja. Oh, Masa pencapaiannya adalah masuk kafe gak apa-apa. Karena belum pernah, itu pertama kali. Itu pertama kali. kafenya gede waktu itu yang kau masukin. Karena memang modern, terasa modern tuh kafe Modern. itu. anak daerah itu warkop banget ya. Anaknya Iya, itu jadi warkop. Tapi saya ingat kafe yang pertama kali saya datangi, saya ingat saya. Itu juga bukan untuk urusan stand up, diajak ngopi sama teman. Pikirku memang mau pergi ngopi di tempat-tempat warkop aja kan. Iya. Ternyata dia bilang sama dia, di situ tuh kopinya banyak pilihannya. Kopinya aneh-aneh. Kafe, kita ke kafe. Ke kafe. Nah, di sini kafe itu tempat kopi kan. Kalau di kampungku tuh kafe itu tempat karaoke nakal. Oh, kafe remang-remang. Iya, kafe remang-remang. tuh karaoke. Enggak singkatan itu. Rin ya. Enggak singkatan. Kafe. Emang identiknya aja. Jadi kalau kayak cewek nakal itu disebutnya Karaoke cewek kafe. perempuan. Gitu. Iya, Nggak gitu. Gitu memang gitu. Iya, karaoke perempuan. Karaoke perempuan. Jadi aku tuh image-nya kafe itu di situ. Jadi pas diajak itu terus dikasihkan kopi-kopi yang mahal itu kan. Aku bilang, "Oh, ini rasanya orang ngopi-ngopi yang sebenarnya itu kan." Nah, aku tuh lebih kayak minder bang di situ bang, kayak Iya. ngerasa nggak pantas nih di sini nih. Terus jajan kopi yang biasa kita beli segelas itu 3.000 4.000 di sana kan gelas 17 gitu. 25 juga Iya, harganya. kayak waduh. Iya, Kita iya. masih mikir kuantiti bukan Iya. kopi ini rasanya smooth ini dijelasin barista gitu-gitu. Bodoh, mahal ini, mahal. Kasih kopi hitam biasa aja, kopi kampung gitu. Berikutnya kau datang lagi akhirnya. Belajar lagi. Setelah dikasih tahu premis ada punchline, dipraktekin dalam membuat materi. Pulang bikin tuh, pulang Langsung bikin. Kan di Padang waktu itu open mic-nya sekali 2 minggu. Jadi nggak sabar nunggu kapan lagi nih open mic nih. Ayo nih materi udah ini gitu. Terus pas open mic yang kedua ngebom ya. Saya juga sekali 2 minggu dulu di Malang. Dapat pukulan. Ngebom kau. Ngebom. Kosong. Yang kau kayak tulis itu semua. yang ditulis hampa. semuanya hampa. Kenapa malah pakai teknik nggak bener ini ya, kayak atau salah bahasa atau apa gitu. Akhirnya dievaluasi lagi sama Pras. Iya, nggak sama teman-teman yang lain gitu. Emang kayak perlu kombut deh, perlu ini. Ada lagi tuh kombut apa? Ya kayak gitu tuh, nambah terus sampai aku tuh baru ngerasa bener-bener balik dapat tawa itu di open mic ke berapa ya? Ke 6 7. Karena setelah ngebom terus. tapi ngerasa panik kayak nggak bisa nih ternyata nih. Kemarin kayaknya cuman karena kebetulan deh nggak bisa nulis materi nih. Tapi udah tetap excited di dalam komunitas. Karena untungnya itu ya, kalau di pertama ngebom mungkin udah nggak bergabung ya. Iya. Untung keduanya baru ngebom, jadi udah di dalam ini. Tapi yang kedua ngebom itu sempat ngerasa kayak Drop. Iya, tapi kayak nggak mau berhenti ya, ngedrop aja kayak nggak lucu. Gini ya rasanya kalau kita Aku open mic ketiga nggak lucu kan? merasa lucu gitu. Berapa ya? Ya itu mungkin ya, pas tahu-tahu teknik. Saya ketiga tuh langsung. Iya, Pas tahu teknik, bener pas tahu teknik. Pas tahu teknik bang, jadi kayak Saya open pertama, kedua tuh lancar. Pas tahu teknik, menderita langsung hidup. menderita kosong, Tapi langsung nggak jadi ngerti. ini, ada momen yang pas gitu pas sekali kan dari awal. Mohon maaf ya maksudnya. Apa tadi tuh? Iya. Sorry nih. Iya, nggak apa-apa. Dari awal. Si Kadai tadi keluar. Dari awal kan maksudnya pecah-pecah terus. Nah, jadi pas sekali ngebom itu jadi menikmati. Jadi kayak aman, akhirnya ngebom nih gitu. Akhirnya dapat titik ngebomnya. Nah, habis itu tuh nggak berhenti open mic. Jadi ngebom nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku gelisah sebenarnya. Setelah ngebom itu kayak kenapa ya? Apa ya masalahnya ya? Kok malah pakai teknik susah? Terus dikasih buku Greg Dean dan aku males baca bang. Jadi kayak baca tuh kayak aduh nggak bisa ini. Akhirnya aku cuma ngeriset materinya Bang Pras. Caranya dia apa nih dia lakukan? Jadi materi Bang Pras tuh ku inget kan, ku tulis, terus ku lihat Bang Pras awalnya cerita begini, terus Bang Pras bilang ini, akhirnya diarahin ke sini. Oh ya udah, bikin dengan pola yang sama, tapi materinya beda gitu. Dengan kisahmu sendiri? Iya, baru dimulai yang kayak gitu, udah. Ngapain Mas review? Enggak, ini aku mau nanti lupa, mumpung ingat. Terus sorry. Itu biasanya kalau mengingat gitu ya? Lagi ngobrol gitu tuh, nanti lupa. Nanti lupa. Terus kau ngebom beberapa kali tuh, sampai ini ke-6 pecah. Iya, Setelah pecah itu lomba lomba stand up. internal.
Enggak, kayaknya sepadang deh, tapi ada... Kok berani kalau ngebom tiba-tiba ikut lomba? Karena disuruh. Semua Dipaksa. ikut gitu ya. Iya, dipaksa ini, cobalah ikut lomba ini gitu. Oh, ketemu audiens baru. Ketemu audiens baru, ya benar. Suasana baru, audiens baru pasti Suasana itu baru, kan? audiens baru, terus yang kayak panggung gede, penontonnya Ready kayak gitu. Sanafest, Bang. Panggungnya gede, terus penontonnya tuh kayak hall basket gitu, diisi bangku-bangku penonton gitu. Nah, kita stand up di sana. Jurinya Bang Pras sama Om Sam. Oh, resmi. Iya, emang Kampus diundang. biasa yang bikin-bikin gitu ya. Enggak, ini komunitas apa namanya ya, komunitas agama Cina di Padang lah, apa itu? Tionghoa. Tionghoa yang gitu bikin acara gitu. Nah, itu pertama kali Pecah kau, juara? dapat juara 3, Bang. Dan Naik itu naik PD itu. ada 2 ya. Pokoknya Juara tidak lah. juara 1 tapi juara. Juara 3 ya, benar juara 3. PD dong. Sebenarnya Bang, waktu itu saya udah mau pulang karena Sadik lucu banget, Haryadi lucu banget, terus ada teman-teman komik-komik yang lain tuh kayak lucu banget gitu. Udah nih selesai nih, udah pulang takut kemalaman gitu, karena kan Jauh juga harus perjalananmu. balik gitu. Terus pas pengumuman, ternyata yang nama yang ku daftar tadi itu bukan Rin, tapi nama sesuai KTP, Muhammad Fajrin. Jadi pas dipanggil juara ketiga kita Muhammad Fajrin gitu, sempat kayak Siapa? iya, siapa? Mirip nama aku tapi Kayak siapa? Wah, Fajrin, nomor urut segini ini. Kulihat nomor urutku. Sama. Wah, anjing juara 3 ternyata gitu. Ya udah kayak Naik kau. naik itu kayak orang bingung kayak kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok ini ya? Kok dapat ya gini ya gitu. Nah, itu baru mulai kayak oke, kayaknya seru nih dunia stand up kayak Dapat gini duit nih, gitu. tuh? Dapat. Uang pertama dong dari stand up. Uang pertama dari stand up. Ditabung untuk naik level dong dari americano ke latte dong. Untuk kembali ke kafe pakai uang ini. Sayangnya enggak. Langsung dipakai. Buat servis motor. Bagus. Kalau uang kayak gitu tuh muternya langsung ke motor Langsung. pasti gitu. Langsung ya Servis ke motor kendaraan. ini dan lain. Itu kau sudah pernah jadi juara lomba? Juara 3 ya. Juara 3. Habis itu kok gas terus itu? Udah mulai enak itu? Gatel terus Bang, pengen terus. Hampir tiap minggu open mic materi baru. Tapi ada lucu, ada enggak? Ada lucu, Ada lucu, ada enggak? Ada lucu, ada enggak? Open mic Tapi terus. sekalinya lucu itu sudah selucu Rin Hermana yang kita tahu sekarang nggak? Oh, enggak lah. Masih pasti. belum itu? Masih belum. Masih lucu tapi belum belum. Iya, belum. Kayaknya progresnya kelihatan dari tiap minggu-minggu itu kelihatan karena misinya tiap hari, tiap minggu open mic tuh pengen stand up dengan materi baru aja. Nah, Kau juara street comedy itu tahun berapa ya? 2015. Setahun dong. tahun. Iya, setahun jadinya. Enggak lah, 2014 ku masuk, 2015 ku ini Juara street. Iya, 1 tahun dari masuk kan, komunitas. dari masuk komunitas. Oh iya, boleh. Iya. Lah, Bukan boleh memang begitu. Iya, Kan sama oke. Arif Brata kan kamu ya? Sama Arif Brata. juara. Musdalifah, Arif Rin Brata Hermana tuh. langsung Sama digadang-gadang. Oki Daeng Mabone. Iya. Sebagai favorit di Suci 6 karena baru habis street waktu itu. Iya. Audisi. Kok? Tapi waktu di street Bang, aku minder sebenarnya. Tapi kok udah lucu kali di Padang? Pakai bahasa Padang. Nah, lupa kan ada part itunya. Lah, tapi kan dari awal naik lo gue. Nah, premis di Padang itu, lo gue itu hanya sebagian premis. Jadi untuk setup menuju punchline biasa pakai diksi, pakai bahasa Minang, pakai umpatan Minang yang kayak gitu. Sehingga pola ini kalau ditranslate ke bahasa Indonesia Belum tentu nih. belum tentu. Jadi waktu pertama kali ke Jakarta yang street itu dirombakin tuh di rumah Bang Pras, ini materi gini nih, ditranslate ke bahasa Indonesia gini gitu. Sempat kayak pakai pinjam materi teman ini aja deh gitu buat lomba gitu. Tapi kok nggak usah lah. Ini aja berhasil nggak berhasil udah nggak apa-apa gitu. Nyampe di Istora waktu itu kita ya, Istora di ruangan anak-anak street semua yang oh gila lu nih gila. Aku ngomong nggak selancar sekarang waktu itu Bang. Kayak bro, kayak minder. Tapi kayaknya namanya udah nyampe ya? Apa belum lah, nggak tahu. Ihsan waktu itu yang ini. Oh iya LKS ya. Sama Sang Jogja ya? Sebelum street dia udah LKS? Sadik ya. Iya, Sebelum street kamu udah LKS Udah dulu? LKS duluan kan? Iya, karena saya ingat waktu itu Rin itu udah favorit. Udah kayak, Rin lah ini yang pegang sekarang. Karena waktu Suci 6 Golden Ticket lihat nama-nama, anjir Rin Hermana. Nah, pas penelponan mereka hari pertama.
kayaknya tidak dapat nih. Tidak ada di Jogja sama sekali tidak ada perwakilan, bajingan ya. Padahal golden ticket tiga-tiganya tidak ada di telepon. Berarti tidak ada perwakilan waktu itu? Tidak ada, Sucinam nggak ada. Mas Radit fan, lupa. Itu mah komikan, bukan yang iya, audisi. iya, Itu iya. ditunjuk. Yang golden ticket kan saya, Denny Nyamin, Istiqomah. Tiga-tiga tidak ditelepon. Berarti kok LKS dulu? LKS sempat lupa saya. Iya, LKS. Iya. Sudah monster. Sudah monster, makanya Sudah saya ingat. monster. Enggak lah, kita dibantai Bogor 8-0 kok. Betul, tapi itu kan maksudnya tim dan Bogor waktu itu juga monster juga. Iya, tapi waktu Kan kau ada street comedy Bakriadi, itu, ya? soalnya aku ingat, waktu kau street comedy itu orang itu udah nyebut namanya Rin Hermana, udahlah tahun ini. Maksudnya Hermana unggulan ada. dari daerah-daerah itu kayak, oh, Padang ada siapa? Oh, ada Rin gitu. Udah gitu. Oh, Bang Ari sempat nge-tweet kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Soal mereka kayak ngeliat aku terus nge-tweet. Waktu itu aku baca tweet kayak, wih, Bang Ari keriting, langsung Iya, makanya ini karena aku ingat. wah, dipuji, wah Bang Ari, terima kasih Bang Ari gitu kayak segitunya, benar-benar segitunya karena Tidak juga kayaknya. enggak, sumpah segitunya karena waktu street itu ada 3 momen yang paling kuingat. Pertama, aku nggak pede, aku nggak mungkin juara, aku bilang. Aku langsung naik ke tribun kan. Bang Pras maksa turun. Enggak juara itu udah gitu. Dipaksa turun, ternyata juara, pelukan sama Bang Pras itu haru pertama. Haru kedua itu waktu dikasih tahu siapa gitu, ketemu Ko Ernest tuh. Ngapain gitu? Disuruh ketemu Ko Ernest. Oh, maaf kok, kenapa? Saya salah apa ya kok gitu. Ko Ernest kasih baju yang dia tampil waktu itu minta ditandatanganin. Oh janganlah kok, ngapain kok gitu. Tantangin aja lu. Dia bilang apa ya? Orang pertama yang ngehilangin apa dulu kan juara itu harus di Jabodetabek gitu. 1 2 3 4 tiba-tiba ada orang Padang satu nih lu kayak ini gitu. Dia senang. Iya, dia senang gitu. Tapi kan ini nggak usah lah kok gitu. Tantangan. Itu momen kayak wah, gila nih gitu. Kenapa sampai Ko Ernest mau ya bajunya dicoret-coret ya sama orang Padang gitu. Terus yang ketiga ngelihat abis itu Bang Ari nge-tweet. Itu yang jadi kayak Semangat. iya kayak waduh. Padahal seneng waktu ya, itu dia itu tuh abis tweet war aja, cari refreshing, pujirin gitu. Sebelumnya tuh lagi tweet war. Aja, tidak begitu. Dia kan raja tweet war zaman itu. Tidak, enggak. Soalnya memang jadi waktu itu 2 deh kalau gitu. Jadi dua doang, Iya, jadi tiga. enggak merusak imajinasi orang. Jadi 2 deh. Tidak, Soalnya memang waktu itu emang kayak segitunya Tidak, Bang tapi Ari memang gitu. waktu itu kita juga segitunya sama kamu kok. Kayak wah gila nih orang nih, masa depan nih, apa namanya, ada komik baru lagi. Kita kan di komunitas stand up Indo itu kan setiap ada yang kayak bersinar gitu kan kita pasti happy banget. Maksudnya kayak apa pendekatannya beda lagi. Gila betul kamu tuh waktu itu main soalnya energinya itu kayak wah, anjing. Itu udah ini Bang. udah capek. Sucinam tuh unggulan maksudnya dari awal ya, dari awal Oki Daeng Mabone, Rin Hermana tuh. Oki DM gagal kan. Nggak masuk dia. Iya. Gagal. Wah, Rin lolos. Terus tiba-tiba muncul Indra Jegel. Anjir. Wah, sama-sama. Monster semua nih. Iya. Kayaknya saya jangan tahun ini dulu deh. Bener deh. Oh Suci, sampai peringkat berapa Rin? Awal-awal Bang, kayaknya sampai 10 lah. Sampai 10. 10 besar, 10 besar, 10 besar keluar. 10 besar pas. Masalahmu apa waktu itu? Roasting Radit. Kok tidak kuat roasting? Bukan. Jadi setelah kompetisi sebelumnya, nenek meninggal di rumah. Terus Minggu sebelumnya maksudnya? seminggu selesai kompetisi, nenek meninggal. Terus ini sebenarnya bukan jadi alasan ya, tapi kayak ada nggak segitunya lagi buat nyari premis ini. Moodnya tiba-tiba drop. Malas aja karena di rumah kan orang rame melayat. Belum lagi kalau di Padang kan keluarga dateng untuk apa ke gitu. distract. Iya, ke distract dan kayaknya nggak ada pikiran buat nulis dan kompetisi lagi nih gitu. Sisa waktu kalau nggak salah 3 hari. Oh, karena itu waktu itu pulang Padang. Pulang Padang. Oh, Pulang pemilihnya Padang, ya. terus kayak ya roasting Radit apa ya? Nggak ada keresahan sama Radit, nggak gimana-gimana. Minta tolong sama anak komunitas juga. Ya apa? Ya resahnya nggak ada nih bahas soal Radit. Ya udah tulis sebisanya aja. Besoknya di Jakarta kombut sama tim Suci dan lain-lain itu emang itu kosong aja udah kayak udahlah gitu. Nothing tulus akhirnya. Nothing tulus. Akhirnya emang bingung nggak tahu bahas Radit apa. Jadinya lebih kayak performnya nggak bagus. Emang nggak bagus aja dia. 10 besar. Selesai lah gitu. Juaranya siapa Sucinam?
Jegel. Final lawan Ardit dia. Juara 3 Pagamail. Iya. Wah anjir itu Sucinam tuh. Nah itu fase juga itu, turun. Berat, makanya Sucinam pas berat mau juga. ditelepon Rin Herman. Wih, Indra Jegel. Kayaknya tahun depan deh. Tahun depan aja deh. Kayaknya belum siap ini mental ini deh. Ini Gaby dan Fajar Nugra, duo kembar yang ternyata nggak kembar dan dua-dua tipikalnya sangar begitu. Drop dong, sedikit-sedikit sebagai adik Fajar Nugra daerah. juara 3 ya? Fajar juga Mail juara 3. Fajar Nugra 5 besar. Fajar Nugra 5, 4 itu Gaby Ramadan 6. Habis Gaby Fajar Sadana Agung. Wah anjir monster. Seasonnya monster. Tapi coy. Sadana Agung tidak, maksudnya kita tidak Rin Hermana atau Untung saya lawanku Muslim. iya, atau Indra Jegel. Enggak, itu terlalu berlebihan sih, Mat. Maksudnya Beneran. enggak segitu. Lah Anda baru habis juara street bajingan. Bagaimana Kan ceritanya? itu kompetisi 1 kali. Betul, Anda baru juara street komedi. coy, street dari itu seluruh ditakuti, daerah coy. ini. Enggak, itu mas-mas dari Ternate yang namanya Ali Akbar gagal di Salatiga. Coba. Selucu itu di Iya, tapi Jogja. kompetisi street kayaknya nggak bisa disamain dengan suci. Iya, tapi Betul, kan betul, tetap betul. secara nama, maksudnya Nah, kalau misalnya aku bisa bikin 5 menit materi buat street, gimana nih kompetisi panjang yang tiap minggu harus nulis Iya, terus? tapi Iya, kan iya, iya. untuknya ini orang Memang beda pendekatan juga. Betul, Street itu juga dia kan lebih keras materinya, lebih bebas gitu. Iya, Ini kan ada setuju. materi TV banyak. Memang harus ada penyesuaian. Tapi kan berkaca dari street sebelumnya, yang anak-anak yang di dalam street juga misalnya kayak Hifzi pada akhirnya Iya. street sebelumnya lolos, Tapi gitu. sebenarnya di street itu menurutku modal delivery. Artinya sudah delivery sudah teruji. Street itu kan keras banget. Delivery tipis dikit aja lewat LPM pasti. juga. Iya, LPM juga. Itu. Jadi memang Memang udah ada ininya nama juga. udah ini. Suci 6 juga, Suci 7 juga begitu tuh. Anjir pas lihat nama-nama yang dapat golden ticket Iya. kan. Ridwan Remin. Akhirnya. Dari Suci 2 ini. Arya Novrianus. Iya. Heri Iya Oreng. kan? Enggak, Heri 5. 5. Heri 5. Areno, Rere Rasofyan. Yuda Bro, Brajamusti. Jakbar. Enggak. Balik lagi dia kan di 5. Bukan di 7 tapi. 8 ya? Berapa dia? Iya. Iya. Tuh, dengar nama-nama itu. Wah. Tapi menyenangkan banget kita punya komunitas stand up Indo ini. Maksudnya tidak ketebak dia punya alur gitu. Ada yang dulu lucu banget, sekarang hilang, habis itu tiba-tiba lucu banget lagi balik gitu-gitu. Siapa, Pak? Maksudnya banyak teman-teman yang prosesnya begitu. Kayak misalnya sempat hilang, habis itu nanti muncul dengan style komedi yang baru lagi. Let's say misalnya kayak Yuda Brajamusti. Iya kan, dia sempat drop dulu di habis itu hilang sedikit, habis itu naik, habis itu belum tahu lagi, tiba-tiba sekarang kayak anjir kalau tidak lihat Yuda nongol di mana aja menyenangkan dilihat gitu. Kita tunggulah ini kau punya special show. Siap. Tapi masih bahagia naik panggung masih? Maksudnya masih pengen Excited. naik panggung gitu-gitu? Masih. Ada satu yang kayaknya aku tuh mulai agak ngerasa aneh. Kalau misalnya aku open mic tanpa tujuan, biasanya anak-anak komunitas tuh nanya, ini mau buat apa? Mau job, mau ada apa gitu? Enggak, ya udah pengen stand up aja gitu. Di mana kau biasa open mic? Depok ya? Di Depok, di markas Comika, biasanya itu tuh kalau misalnya ngelihat kayak, oh Barin mau naik, iya. Mau ada apa bang? Nggak ada, pengen naik stand up aja kan kita stand up. Kau masih di Comika nggak sih? Enggak bang, udah enggak ya? lama enggak gitu. Iya. Kan biasanya kalau masih di Comika begitu kan selalu Iya. di-push untuk naik lagi, Tapi kan. karena, nah itu tadi setelah si Kadai udah mulai longgar, Balik lagi lagi rutin buat open mic lagi aja, nggak tahu tujuannya apa. Sebelumnya ya, pada akhirnya kayak ya udah deh diarahin aja deh bikin show. Karena anak-anak kalau nanya itu kayak mau apa bang stand up? Ya mau stand up aja emang. biar ada jawabannya ya. Iya, makanya. Mau show spesial. Iya, itu Iya. dia. Kayak nggak boleh kita open mic gitu, nggak boleh, harus ada tujuannya, job kah, apakah gitu. Di Padang juga udah inilah hero lah gitu. Bersama Pras Teguh ya kan, maksudnya Iya. udah ditaklukin lah intinya maksudnya Padang. Padang bakalan ada lagi nggak yang kira-kira di sana openingnya masih rutin? kan? Masih rutin. Ada yoga ya Yugo tapi. Enggak. Dia enggak. Ada nggak nama yang kau rasa kayak This is seperti kita dengar namanya normal Rin tuh. dulu. Rinnya belum nyampe Jakarta, namanya udah nyampe duluan. Wah, sebenarnya ada tuh. Ada Aulia Ambon namanya, satu lettingan dengan aku. Oh, tahu. Aulia Ambon. Kemarin naik kan? Iya, dia waktu bikin Sun. Sun ya. Iya kan?
Naik nggak sih dia? So naik dia ya. Naik kan? ya. Ini kan bakal ada Suci 12 ya? 12. Iya, mungkin aku sama teman-teman anak stand up Padang itu mereka tuh lebih kayak gini, Bang. Aku tuh nggak pernah memaksa mereka buat ikut kompetisi ini, ngejar nasional. Ya kalian fokus pada tujuan kalian di stand up itu apa gitu. Karena kan beberapa orang sekarang masuk stand up itu lebih kayak pengen bikin konten. Betul. Nah, nggak yang ngejar aku mau masuk suci gitu. Tapi mudah-mudahan lah, maksudnya kita dengar lagi perwakilan Padang lagi. Iya, saya juga pengen banget gitu. 1-2 tahun ke depan ini biar ada lagi gitu. Maksudnya ada generasi penerusnya lagi setelah Pras, setelah Rin, ada lagi siapa lagi gitu. Tapi di Malang juga kita nunggu lumayan lama juga baru ada lagi gitu. Kenapa ya, Bang? Kira-kira, Bang? Kurasa itu proses, bagian dari proses. Kalau menurutku karena semua orang sudah bersosial media, jadi nggak perlu target ke nasional lagi buat Tapi ngejar kan ikut audisi, Bang. Maksudnya tapi memang nggak ada. Iya, maksudnya dulu kan kayak abang mungkin mengejar banget pengen masuk suci kan? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kayak udah ikut aja gitu. Aku tuh kayak cerita-cerita artis yang didaftarin nama temannya tiba-tiba dia yang lolos. Kayak gitu memang hidupku juga jalannya. Tapi nggak ada kepengen buat yang arahin ke kompetisi ini deh gitu. Kayak ikut aja gitu. Ikut aja gitu. Ada audisi ikut aja gitu. Dulu ada keinginanku untuk main di Metro, nggak kesampaian. Ya udahlah. Karena nggak kesampaian. Aku dulu tuh kayak ngirim beberapa street, aku tuh kayak masukin nama? Kayaknya iya masukin nama juga kayak masukin nama gitu, tapi nggak kepilih ya sudah gitu. Metro aku masukin nama nggak kepilih juga ya sudah. Waktu itu pada masa itu awal 2012 di jalannya itu aja berarti ya. Iya. Memang lagi ini sih maksudnya. Kayaknya udah lah itu maksudnya memang begitu dia Atau jalur. apa ini ya tempat audisi yang makin sempit. Jadi cuma Surabaya sama Jakarta. Tapi nggak juga sih, pasti akan keburu-buru. Dulu kan sampai di Padang. Jogja bakal ada yang progresif nggak ya? Jogja terakhir kan, tapi memang goblok di ini pre-show. Udah masuk pre-show gitu, terus Ngaco. ya kayak Mukmin tampilannya di cuma 30 detik yang aman, yang clean untuk TV. Kan memang goblok. Memang total maksudnya udah bagus banget, udah lucu banget, tapi ya ini pun kalau kita kasih golden ticket netizen yang protes. Ya materi dia apa sampai layak gitu. Ya gitu-gitu. CT juga kan CT orang apa ya? Merauke, maksudnya Merauke kan? Iya itu juga wibu dari Papua. Dia udah fresh memang, udah fresh banget. Tapi ini kita wibu bro. Saya juga dalam hal ini tidak sabar, maksudnya di zaman kita dulu pertama mulai banyak banget kompetisi yang kita kejar. Suca, street comedy. Mudah-mudahan kedepannya juga kompetisi kembali bersinar lagi. Amin. Sehingga teman-teman di daerah juga bisa seperti Rin, seperti saya, seperti Mamat yang datang dari daerah. Punya semangat lagi untuk kayak ngejar ini lagi deh buat ini. Oke baik, terima kasih banyak Ren. Udah Ren, Bang. Sukses terus. Terima kasih banyak. Sukses terus. Dan kita tunggu spesial show-nya Rin. Apa tadi judulnya? Dia berkata dia, aku berkata aku pula. Dia berkata dia, aku berkata aku pula. Apa singkat? Nantilah kita cari singkatan. Dia berkata dia. Ding ding ding. Aku berkata aku pula. Ding ding ding. Dia berkata dia. Oke, hadirin sekalian, pemirsa yang budiman. Kita sudahi saja konten Mari Kemari. Jangan lupa untuk beli merchandise dari Merdeka. Merdeka dalam pikiran, merdeka dalam penampilan. Yuk, gabung-gabung pasukan para naga. Lanjut menyanyinya lanjut. Dia berkata dia. Kalau begitu jangan lupa untuk like, subscribe, share konten-konten Mari Kemari ataupun konten-konten lain di Kax Production. Saya Muhammad Al-Gatiri undur diri dari hadapan Anda. Di hari keriting juga undur diri. Kami bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di Mari Kemari. Mari ke Mama Tari. Dia berkata dia. Dunia dalam berita.